Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog singkat saya tentang isu-isu politik. Hari ini ada isu politik yang menarik tentang eh, pernyataan dari ormas Islam terbesar, yakni Muhammadiyah, menyatakan bahwa pemilu pada 2024 adalah harga mati. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir saat bertemu dengan rombongan pimpinan komisioner Komisi Pemilihan Umum. Pernyataan Haidar Nasir ini sekaligus menegaskan sikap Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah mendukung pemilu sesuai dengan ketentuan, yakni tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Sekaligus juga mendorong agar pemerintah tetap berkomitmen untuk melaksanakan ini. Memang isu perpanjangan jabatan ini kita sering dengar muncul dari berbagai kalangan, khususnya pejabat negara. Mungkin tanpa disadari kita melihat nyata bahwa ada semacam gerakan untuk mendorong perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Meskipun itu tidak keluar dari mulut Presiden Jokowi, namun para menteri, kemudian terakhir pimpinan MPR Bambang Susatyo menyatakan dengan tegas pemilu sebaiknya dimundur. Kemudian satu lagi Menteri BKPM itu sampai sekarang masih konsisten menggoda-goda untuk memperpanjang masa jabatan. Komitmen dengan konstitusi ini penting sekali. Kalau sekiranya pejabat negara tidak punya komitmen yang jelas terhadap konstitusi, maka negara akan semeraut, kacau, dan amburadul. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada hukum pasti, aturan pasti yang tetap menjaga agar negara tersebut berjalan dengan sistemnya sendiri dan berjalan dengan baik. Adanya wacana 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, apapun alasannya, merupakan pelanggaran keras terhadap konstitusi, dan ini akan menjadi presiden buruk bagi sejarah berdirinya Republik Indonesia. Kita ketahui bahwa reformasi melahirkan gagasan, diantaranya adalah pembatasan periode jabatan presiden. Jika ini dikangkangi, maka ini akan menjadi presiden buruk terhadap proses reformasi, dan ini juga akan menjadi contoh buruk. Bukan tidak mungkin ke depannya siapapun pemimpinnya akan mengubah undang-undang sesuka hati, semaunya, dan sekendak keinginannya agar melenggangkan kekuasaannya lebih lama, kemudian lebih awet lah, lebih luas lagi mungkin. Nah, wacana 3 periode ataupun perpanjangan ini harus kita sama-sama hentikan, apapun latar belakangnya, ataupun latar belakang kita, apapun latar belakang pendidikan dan latar belakang ekonomi, harus sama-sama kita hentikan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ini merupakan ibaratnya itu kitab suci yang seharusnya kita taati, kita patuhi, agar negara ini berjalan stabil, agar pemerintahan ini berjalan stabil, dan agar perencanaan ke depan lebih terarah dan lebih bisa menjamin kehidupan yang layak terhadap masyarakat. Coba bayangkan sekiranya setiap presiden mempunyai keinginan mengganti masa jabatannya sesukanya gitu, meskipun itu melalui proses lobby politik di DPR dan lain sebagainya lah, whatever lah, tapi tetap aja upaya untuk memperpanjang jabatan melalui tangan kiri, tangan kanan, atau tangan yang tersembunyi adalah upaya yang buruk yang seharusnya tidak pernah muncul wacana tersebut. Karena kalau wacana tersebut muncul, maka pertama
kita akan mengalami kemunduran demokrasi yang sangat besar karena orang dengan mudahnya melanggar undang-undang, dan ini pemimpin negara. Kedua, kemudian siapapun yang akan memimpin berikutnya, dia berpotensi besar untuk mengubah keinginan dia untuk tetap memimpin Indonesia. Misalnya aja orang dengan usia produktif 30 tahun sampai 35 tahun kemudian tiba-tiba dia menang dan jadi presiden dalam pemilu, maka bukan tidak mungkin dia akan menjabat sesuai dengan usianya. Untuk itu kita selalu waspadai jangan sampai terjadi proses pemilihan umum yang sudah dijadwalkan sesuai rencana pada tahun 2024 dimundur atau dibatalkan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita peduli, care, dan kita tetap kontrol agar pemerintahan berjalan baik, agar proses regenerasi pemerintahan berjalan baik, agar sistem demokrasi berjalan baik, agar semua senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.